Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur itu selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah pada sore ini kita masih diberikan kemampuan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, majelis Riyadhul Jannah, taman-taman ahli surga. Karena kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan dalam sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kemampuan, diberikan kemampuan kita semua oleh Allah untuk hadir dalam majelis ilmu ini. Salam dan salam semoga terlimpah curahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kepada kita yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ikhwanullah, adapun bahasan saya yaitu tentang bahasan bab fikih, masih menjelaskan tentang arkan shalah. Ikhwah rahimakumullah, dalam masalah fikih kita akan mengenal madzhabul arba'ah. Dalam masalah fikih kita akan mengenal madhab-madhab para ulama, terutama 4 madhab yang kita kenal. Padahal madhab begitu banyak. Di antaranya yang terkenal di negeri kita ada 4 madhab. 1 madhab Hanafiyah, itu Imam Abu Hanifah. 2 madhab Malikiyah. 3 madhab Syafi'iyah. 4 madhab Hanabilah. Itu madhab di kalangan para ulama. Dan 4 imam yang tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka adalah ulama ahli sunnati wal jamaah. Mereka ada kembali kepada Al-Quran, mereka kembali kepada sunnah Nabi SAW, dan mereka kembali kepada pemahaman salaful ummah. Baik Imam Syafi'i, baik Imam Ahmad, baik Imam Abu Hanifah, bahkan Imam Malik kembali kepada Quran, sunnah, pemahaman salaful ummah. Bahkan mereka berkata, idza wajadtum, jika kalian mendapatkan ucapanku bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, maka tinggalkan ucapanku, ambillah Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kadang kita jumpai kalau dalam masalah fikih itu sifatnya ijtihadi. Itu banyak ijtihad di kalangan para ulama, maka akan terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Kalau kita bahas fikih, akan menemukan perbedaan pendapat di kalangan mereka. Apa hikmahnya? Pertama, hikmah kita mengetahui perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah fikih, kita akan bersikap rohani dan sadri.
kita akan bersikap berlapang dada. Si fulan mengamalkan A, si fulan B. Kita tahu tentang ikhtilaf dengan ulama dan mereka memiliki dalilnya. Maka akan ada hikmah yang sangat besar kita berlapang dada, tidak mengedepankan sudon kepada orang lain. Contoh misalkan dalam sholat dia baca bismillah dikeraskan, lalu dia baca bismillah disirkan. Itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, bagi kita seorang mukmin dan kita mengetahui mazhab ulama dan mengetahui perbedaannya dan mengetahui dalilnya, dan kita mengambil pendapat yang arjah, pendapat yang paling kuat, akan menghasilkan sikap berlapang dada. Ya, tidak menyalahkan satu sama lain. Kemudian, kenapa terjadi sebab perbedaan di kalangan mereka? Yang pertama, beda bacaannya. Harusnya dibaca kasroh, misalkan ini baca domah misalkan. Jadi terjadi perbedaan pendapat, itu perbedaan qiraah baca. Itu akan menghasilkan beda hukum. Contoh ya kita ketahui dalam wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Ya, warjulakum ilal ka'bain wa arjulakum ilal ka'bain. Sebagian ulama membaca wa arjulikum. Ya. Kenapa atopnya kepada dekat? Biru sikum wa arjulikum. Ya, itu sebagian ulama membaca wa arjulikum. Maka Imam Nafi Ibnu Amir membaca wa arjulakum. Adapun sementara Imam Ibnu Katsir, Abu Umar dan Hamzah membaca wa arjulikum. Ya, warju likum itu akan beda, nanti dibahas ya dalam babnya, begini ya. Kemudian yang kedua, belum sampai hadis, itu akan terjadi perbedaan pendapat. Ini belum sampai, ini udah sampai. Contoh ya seperti Abu Hurairah berpendapat ketika saum lalu junub, ya, belum sempat mandi, maka tidak sah saumnya. Kata beliau, man asbah junuban fala saumalah. Orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub, maka puasanya tidak sah. Ini termuat dalam kitab Bukhari. Ya. Lalu Aisyah berpendapat sah saumnya. Kenapa? Bahwa anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki waktu subuh junuban dalam keadaan junub min jima'in dari hubungan sama istri, tsumma yaktasilu yasum, lalu belum mandi dan beliau saum. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama karena belum sampai hadisnya. Nah, disinilah perlu kita memahami fununul ilmi, ilmu. Bukan hanya letal hadis, bukan hanya zahir, tapi ada penjelasan di kalangan para ulama, sisi lughahnya, sisi bahasa Arabnya, sisi qiraahnya, ya, di mana kapan turunnya, lalu ada hadis lain atau tidak ada. Subhanallah, ini nikmat kalau mempelajari fikih. Maka tadi hikmahnya akan bersikap lapang dada. Kemudian di antara juga perbedaan tentang status hadis. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Ya. Seperti contoh tentang kunut subuh. Ya. Kunut subuh. Itu hadis Anas bin Malik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yadu alaihim thumma tarakahu wa amma fis subhi falam yazal yaqnutu hatta farqa dunya. Hadis Imam Baihaqi disahihkan oleh Imam Syafi'i, tapi ulama lain mengatakan hadis ini dhaif. Nabi SAW kunut selama sebulan mendoakan 1 tahun. Kemudian Rasul meninggalkannya. Adapun subuh maka Rasul senantiasa kunut hatta farqa dunya. Hatta farqa dunya, sampai
Ya, barokah dunia itu sampai berpisah dengan dunia. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan ini sahih, tapi ulama yang mengatakan hadis ini lemah. Maka terjadi perbedaan pendapat sehingga di kalangan mazhab Syafi'i adanya kunut subuh, adapun Imam Ahmad tidak ada kunut subuh didawamkan karena hadisnya lemah. Ini terjadi perbedaan pendapat dalam masalah hadis. Inilah disebut dengan ilmu fikih. Nikmat kalau kita belajar fikih akan menghasilkan tumanina dan akan menghasilkan rahabatus sadri. Itulah ilmu. Ya. Adapun kita langsung kepada ayat atau hadis, kita bahas artinya lemah. Kita tidak tahu di mana turunnya, kita tidak tahu di mana, kapan gitu kan. Maka melalui mazhab. Mazhab itu ada cara, tempat berjalan untuk memahami satu perkara. Itu perlu dengan mazhab. Ya. Tempat, cara untuk memahami. Cara, tempat untuk memahami. Itu merupakan mazhab. Ini. Kemudian perbedaan dalam masalah nas, ya. Kemudian banyaknya lafadznya begitu banyak. Kemudian hadisnya itu ini sahih, ini dhaif. Kata ini sahih, kata ini dhaif. Dua-duanya sahih. Dua-duanya misalkan hadis satu ini dhaif, ini adalah sahih. Ketika duanya sahih, al-jam'u. Ketika dua hadis sahih, al-jam'u, menggabungkan. Ya, ketika doanya itulah Allah. Jadi kalau dalam masalah fikih kita akan menemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama, banyak penyebabnya. Ya. Ini sekedar mengingatkan kepada kita semua, ya. Maka kalau kita mempelajari fikih akan menemukan perbedaan di kalangan mereka, maka kedepankanlah habatus sadri. Lalu bagaimana sikap kita mengambil pendapat yang lebih kuat dan lebih yakin menurut ilmu yang kita pelajari. Oh ini arjah, ini lebih kuat. Oh ini sisi pendalilannya. Kata antum ini lebih kuat, sisi pendalilannya semua. Ya, nanti akan menemukan dalam sholat. Apakah dalam tasyahud ada gerak-gerakan ataukah tidak? Ini gerak-gerakan, ini tiga, ini gerak, ini tidak, itu kan terjadi. Ya, tapi jangan sirik dulu gitu kan. Digerak-gerakun, oh ibu pintu iya, oh itu ibu iya saatnya sih. Kita mempelajari secara ilmiah, kafaah ilmiah yang disampaikan para ulama. Poin kedua, sebelum masuk kepada arkan sholat. Poin kedua, ya, apa penyebab terjadinya kesesatan? Ya, ada 2 poin. Terjadi kesesatan 2 poin. Satu, su'ul fahmi, salahnya dalam memahami, ya, salah memahami dalil ataupun Al-Quran ataupun hadis. Al-Quran hadis benar, tapi salah memahaminya. Arti salah memahami pemahaman menurut kita, bukan menurut para ulama. Ya. Maka akan timbul kesesatan. Seperti contoh orang-orang Khawarij memahami ayat wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka mereka orang kafir. Sehingga Khawarij memahami ini ditujukan kepada Ali. Karena Ali berhukum dengan makhluk ketika terjadi persengketaan antara Ali dan Muawiyah. Maka Khawarij mengkafirkan Ali, salah memahami dalil. Ya. Yang kedua su'ul qasdi, salah dalam tujuan. Ini salah dalam tujuan, maka akan terjadi penyimpangan. Adapun kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi, kembali kepada pemahaman salaful ummah. Siapa mereka? Para sahabat. Siapa mereka? Para tabi'in, para tabi'in. Itulah mereka dan para ulama yang diakui keilmuannya, diakui sebagai dia ulama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Itulah ikhwanakumullah. Maka tidak cukup dengan Al-Quran, tak cukup dengan hadis, maka ada poin ketiga al-fahmu. Kenapa
demikian? Karena semua orang kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi kok kenapa? Gitu kan? Terjadi banyak penyimpangan. Poin yang ketiga, al-fahmu, pemahamannya. Indaman, menurut siapa pemahaman? Apakah menurut akal sendiri ataukah menurut para ulama yang diakui sisi keilmuannya oleh para ulama? Ya, sekedar contoh dalam kitab Al-Muharram dalam bab tentang masa lupain, kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu bi ra'yi." Kalaulah agama itu dengan akal, niscaya yang diusap ketika mengusap hub bawahnya, betul nggak? Kenapa? Yang kotor bawahnya. Tapi yang diusap apanya? Atasnya. Kenapa dengan atasnya? Karena agama bukan dengan akal, tapi agama dengan wahyu. Ya, ketika kentut yang dicuci apanya? Wajah, tangan, ya. Tapi kenapa pantatnya dicuci tidak kentut? Karena agama bukan dengan agama. Maka agama kembali ke pemahaman yang sahih. Ini ikhwah rahimahullah sedikit ya, perlu disampaikan ya. Maka kita mengetahui masalah yang tadi akan timbul berprasangka baik kepada orang lain apabila kita mengetahui ilmunya. Selanjutnya kita lanjutkan bahasan kita dalam masalah tentang arkanus shalah. Arkanus shalah yang pertama kita sudah bahas adalah al-qiyam, berdiri, ya, al-qiyam al-qudrah, berdiri dalam keadaan mampu. Yang kedua takbiratul ihram kita sudah bahas. Yang ketiga adalah qiraatul al-Fatihah fi kulli rakaatin, membaca al-Fatihah dalam setiap rakaat. Kemudian sekarang adalah ar-ruku' wa tuma'ninatu fihi. Syekh Abu Malik dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah wa adillatuhu wa tawdihul madhahibil arba'ah wa tauhidul madhahibil a'immah, Syekh Abu Malik Kamaluddin bin Said As-Salim. Poin yang keempat dan kelima adalah ar-ruku' wa tuma'ninatu fihi. Rukun salat yang keempat adalah ruku. Yang kelimanya adalah tuma'ninah. Ruku, ya. Ar-ruku ruknun min arkanis shalah bi ijma'i ahli ilmi. Ruku merupakan rukun di antara rukun salat. Ini merupakan ijma' para ulama berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi. Dalam Al-Quran Allah telah menyatakan dalam surah Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Hei orang-orang yang beriman, irka'u, rukulah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian. Ya. Kadang kalimat rokaat mendapatkan satu rakaat dengan dapatkan dengan kalimat ruku. Ya, ruku. Bal yarka, misalkan man adraka ruku'an faqad adraka raka'atan. Siapa yang mendapatkan ruku, dia mendapatkan satu rakaat. Kadang kalimat ruku digunakan kalimat salat. Ya, kalimat salat. Dalam hadis ketika masuk masjid, hatta yarka'a raka'ataini, sampai dia ruku 2 rakaat, artinya salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Jika kalian masuk ke dalam masjid, ya, jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ya. Ini ayat Al-Qur'an menjelaskan, wa irka'u wasjudu. Rukulah kalian, sujudlah kalian. Maka kata para ulama menunjukkan bahwa ruku termasuk rukun sholat. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam hadis musi'us sholat, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Tsumma rka', lalu rukuklah hatta
sampai tumaknina dalam rukunya. Tidak buru-buru gimana? Carga, yuk lurus, gitunya pas kodro hanyat deh gitunya. Ya bisi pembelaan ku makmum atau makmum di pembelaan imam. Carga acan, makmum mesti heula, kepengingnya. Ya harus mengikuti imam. Ya maka tumaknina dalam rukunya. Ya. Kemudian yang ketiga, muadhabatun Nabi. Senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli rak'atin min kulli salat, dalam setiap rakaat salat senantiasa ruku. Kata Nabi, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini ikhwanullah. Bagaimana kaifiyat ruku'? Ya, kaifiyat ruku' disebutkan yaitu aliyat tamassu yadahu rukbatai. Tangan memegang kepada lututnya. Tangan memegang ke lutut. Ya, insyaallah bisa kebayang ya. Tangan memegang kepada lutut. Ya, tidak kerap dan tidak terlalu renggang, biasa. Ya, so gini atau dikepalkan tidak, tapi pegang lututnya oleh tangannya. Kemudian punggungnya lurus dengan kepala. Disebutkan menyimpan air itu bahaya intinya. Maka kirakan aja gitu. Tidak kepala ke atas gini, tidak, tapi lurus. Ya, dan tangan memegang kepada lututnya. Ya. Kemudian di situ tumaknina. Tumaknina dia membaca bacaan rukuk yang paling pendek, subhana rabbiyal azim. Dalam hadis lain tambah bihamdihi. Itu khilaf dalam hadisnya, mengatakan hadisnya hasan, sebagian ulama mengatakan hasan dhaif. Ya. Ulama mengatakan hadisnya hasan, tambah subhana rabbiham, biar nanti bab doanya disebutkan. Ya. Dan dia tumaknina. Kemudian bi ayaskuna hatta tatma'inna min qasuluh. Dia tumaknina dalam rukunya tenang sampai ya mipasoluh, ya sendi-sendinya dia rata gitu kan, tenang gitu, tumaknina. Ini jamaah rahimahullah. Ini tentang rukun salat yang kelima adalah ruku, yang keempat ruku kelimanya adalah tumaknina. Insyaallah kita sudah bayang ya, karena melakukan setiap hari, setiap pagi, setiap hari dan setiap malam dalam melaksanakan sholat baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah ini alhamdulillah ruku dan tumaknina termasuk arkanu sholat. Maka orang ketika sholatnya tidak ruku, maka tidak sah sholatnya. Kalau dia tidak tumaknina atau tergesa-gesa dalam sholat dan rukunya, maka itu pun tidak sah sholatnya. Tenang ya, sampai bacaannya tumaknina, bacaannya tidak tergesa-gesa, sampai mikir soluhu, sendi-sendinya ya pas ya. Ini jamaah Allah berkaitan dengan rukun yang keempat dan kelima. Kemudian selanjutnya rukun yang keenam dan ketujuh adalah i'tidal ba'da ruku' wa tuma'ninatu fi. Keenam adalah i'tidal. Apa arti i'tidal? Raf'u minar ruku', bangkit dari ruku'. Ya, bangkit dari ruku'. Sami Allahu liman hamidah, itu bacaannya. Rabbana walakal hamd, dia bangkit. Nah, itu namanya adalah i'tidal, bangkit dari ruku'. Wa tuma'nina fi, dan dia tumaknina, i'tidalnya. Tumaknina. Ini berdasarkan hadis. Dalam hadis yang sahih, sumarfa hatta tatma'ina rafi'an. Kemudian dia bangkit dari ruku'
hatta tatma'inna rafi'an, sampai dia tumanina bangkitnya. Ya. Dan disunahkan untuk mengangkat tangan berbarengan, sami Allahu liman hamidah, sambil mengangkat tangan. Apakah dia qabd ataupun irsal? Itu di situ ikhtilaf para ulama, tapi pendapat yang kuat adalah irsal. Ya. Ada pendapat adalah qabd. Nah, setelah bangkit dari ruku tidak ada yang ini lagi ataupun irsal. Itu terjadi khilaf di antara para ulama. Dalam hadis Abi Humaid fi sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu fiqarin makana. Apabila bangkit kepalanya, rafa'a ra'sahu, dia bangkit kepalanya ya dari ruku', istawa, maka dia lurus, hatta ya'uda kullu fiqarin makana, sampai kembali lagi sendi-sendi kepada tempatnya, kepada semula. Dari ruku' bangkit, maka kembali kepada semula. Juga berkata hadis Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku melaksanakan salat. Ya. Ini ikhwanullah, ya, ini tentang iktidal. Kita berikan contoh ya. Demonstrasi dulu, contoh dulu. Ya, contoh, misalkan contoh maaf ya, contohin. Ya. Ketika dia angkat tangan ketika ruku'. Ya, ruku', ini ruku' di sini pegang ya, tapi nggak terlalu gini. Nah, ini lutut, dipegang lututnya. Lalu ini, nah ini. Kemudian si punggung, tapi tinggal gini ya. Nah, gini ya, gini. Bakli gitu ya. Lalu gini ya, gini gitu ya. Kecuali orang yang sakit gitu ya. Nah, ini maka ini lurus ya, dengan kepala sampai nyimpen di sini air nggak tumpah di punggungnya. Dan itu madinah, bacaannya ya tidak tergesa-gesa dan rukunya pun tidak tergesa. Kemudian dia bangkit mengatas sami Allahu liman hamidah. Ini sama kamu sudah jelaskan, bangkit itu namanya iktidal. Ini namanya iktidal. Dan dia ketika iktidal lurus kembali kepada asalnya. Ya, begini. Gini ya, sini. Jangan lurus sujud gitu. Jangan. Sambil dia lurus bangkitnya, lalu baca Rabbana walakal hamdu dan bacaan yang lainnya. Ini umum. Adapun ketika berjamaah, ketika yang mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmum mengatakan Rabbana walakal hamdu. Tidak sami Allah lagi, gitu kan? Makmum mengatakan Rabbana walakal hamdu. Nanti akan dijelaskan dalam bab salat berjamaah. Itu namanya ya, tidak bangkit dari ruku sampai dia ajak berdirinya. Ajak berdirinya. Itu namanya iktidal dan tumanninah. Nah, ini merupakan rukun salat. Yang ke-8 dan ke-9. Ke-8-nya adalah as-sujudu. Sujud. Ya. Kalian bercepat. Sujud. Kemudian yang ke-9-nya tumanninah. Sujud. Sujud dan tumanninah dalam sujudnya. Sujud dan tumanninah dalam sujudnya. Wa sujudu fi kulli raka'atin marrataini min arkanis salat bil ijma'. Sujud dalam setiap rakaat berapa kali? 2 kali. Jangan sekali. Kalau sekali tidak ada duduk antara 2 sujud. Ya, itu enggak tumanninah. Tidak sah salatnya. Maka disebutkan sujud fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat adalah 2 kali. Min arkanis shalah bil ijma'. Ini merupakan rukun salat berdasarkan ijma'. Apa ayatnya? Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Hei para beriman, rukulah kalian dan sujudlah. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Lalu kamu sujud sampai tumanninah dalam sujudnya. Sampai tuman dalam sujudnya. Kemudian dalam sujud ada 7 anggota
sujud. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim hadis sahih dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala umirna an nasjuda ala sab'i aqdumin. Kami diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Ala jabhati, ini jabhah. Apa ini? Kening. Ala jabhati. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Dan Rasul isyarat kepada 2 tangan dan hidungnya. Wal yadain, ya tadi itu. Wa filati al kafain, yadain maksudnya kafain, 2 telapak tangan. Wa rukbatain, 2 lutut. Wa atrafi qadamain, dan ujung kaki. Dan ujung kaki. 7 anggota sujud yang pertama adalah al kafani, 2 telapak tangan. Nah, kafan ini 2 telapak tangan. Yang kedua adalah ini 2 telapak tangan. Kemudian al-rukbatani, 2 lutut, 4. Wal qadamani, dan 2 kaki ujung. Kemudian wal jabhatu ma'al anfi, yang ketujuh kening bersama hidung. Kalau kening kena, ini kening kena, hidung pun akan kena. Coba kiranya. Ya, maka ini hitung 1. Jabha dengan an, ini hitung 1. Pertama 2 telapak tangan, 1 2. Ini 2 telapak tangan harus kena dengan tempat sujud. Yang ketiga 4 adalah rukbatani, 2 lutut, 2 lutut. Ya, kemudian yang kelima 6 adalah 2 ujung kaki. Yang ketujuhnya adalah jabhah ma'al anfi, kening bersama hidung. Ini hitung 1. Itu 7 anggota sujud. Nah, maka 7 anggota sujud ini ya harus kena kepada tempat sujud. Baik tempat sujudnya tanah atau tikar atau karpet atau alas. Itu tempat sujud. Karena asal tempat sujud ya tanah asalnya. Asalnya tanah gitu kan. Apa nama hadis al-ardu kulluha masjidun. Bumi semuanya adalah masjid, illal maqbarah, kecuali WC, kuburan, wal hammam dan WC. Maka jangan sujud di kuburan. Di WC jangan ya. Itu tempat kita untuk beri. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah berkaitan dengan sujud ya. Kaifiatnya ya, ini sedikit kaifiatnya. Ketika kita habis iktidal, lalu dia sujud, tangan ya, tangan baik sejajar dengan kuping atau dengan bahu, dan disunahkan untuk renggang ketika sendirian, dan dadanya diangkat. Jangan sujud seperti apa itu, kalau ya berduduk kita gini ya, tapi ini diangkat, renggang. Kalau berjamaah ya sewajarnya. Waktu itu kalau yang batu niku aja gitu. Kemudian kakinya dilipatkan dan disunahkan untuk diatolkan kaki kanan dan kaki kiri. Ya. Kemudian ditancapkan ya. Itu ketika sujud. Dan tumakninah sujudnya, bacaannya yang pendek subhana rabbiyal a'la, atau tambahannya wabiham di sekali ataupun 3 kali. Dia tumanina. Ya. Ini jamaah rahimakumullah. Dan ada kesalahan dalam sujud. Yang pertama 7 anggota tadi tidak kena kepada tempat sujud, baik 2 atau 3 atau salah satunya. Atau misalkan tangannya ya gini kepada tempat sujud. Jadi kayak ada kalung gitu kan, ini itu tidak diperbolehkan. Ya, harus diangkat dan agak-agak.
jamaah rahimahullah. Nah, ini yang ke berapa? 8 dan 9. Sujud dan turun dalam sujudnya. Insyaallah kalau saya perhatikan nanti bisa paham yang itu ya. Kemudian selanjutnya yang ke-10 dan 11, al-julus baina sajdataini. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Wa tuma'ninah dan tuma'ninah dalam duduk antara dua sujud. Wa huwa rukun min arkanis shalah. Ini termasuk rukun di antara rukun salat. Sabda Nabi SAW, summa jud hatta tatmaina sajidan, summa rfa' hatta tatmaina jalisan, summa jud hatta tatmaina sajidan. Kata Nabi SAW, summa jud, lalu sujudlah kamu sampai kamu tumakninah dalam sujudnya. Kemudian bangkit dari sujud dan duduk sampai tumakninah duduknya. Duduk antara dua sujud. Ya. Tsumma sujud hatta tatmaina sajidan. Setelah itu sujud, lalu kamu tumanina dalam sujudnya. Sujud, duduk, lalu sujudlah lagi. Maka setiap rakaat 2 kali sujud. Jangan sekalikan, gitu ya. Banyak orang yang sholatnya tergesa-gesa, mau nonton bola, sinetron, sholatnya disegerakan, ya. Sujudnya sekalikan. Jangan tumanina terus pas. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh, itu akan membatalkan salatnya. Lalu dalam hadis Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minas sajdah. Ketika Rasul bangkit kepalanya dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Tidak sujud kecuali sampai duduknya lurus. Sampai duduknya lurus. Ini jamaah rahimahullah. Kemudian duduk antara dua sujud. Duduknya adalah iftiras atau tawarruk. Nah, iftiras atau tawarruk. Kalau sujud tasawuf akhir, iftiras atau tawarruk. Ya, iftiras atau tawarruk atau iq'a. Apa? Iftirash. Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk, ada duduk iq'a. Ya. Iq'a. Ya. Duduk iftirash seperti kita duduk dalam tasyahud, ya, tasyahud akhir. Sebentar ya. Kita lihat. Duduk iftirash, duduk di atas mata kaki yang kiri setelah menyandarkan kaki kiri tersebut. Sekiranya bagian kaki kiri di atas menempel pada lantai dan menegakkan kaki kanan dan meletakkan ujung jari-jari kiri kanan di lantai dengan menghadapkan ke arah kiblat. Duduk iftirash. Duduk tasyahud akhir. Ya. Adapun duduk tawarruk, ya, duduk tawarruk seperti duduk dalam tasyahud awal. Nah, duduk iftirash adalah duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian duduki kaki kiri tersebut. Itu iftirash. Sedangkan duduk tawarruk adalah duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri di bawah kaki kanan dan duduk di atas tanah.
Ini ya apa nih tadi? Iftirash, duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kiri, kemudian menduduki kaki kiri tersebut. Nah, iftirash apa nih tadi? Kita contohkan. Iftirash. Nah, kalau iftirash ini dilipatkan ini duduki. Nah, ini namanya iftirash. Kalau tawarruk gini. Nah, ini tawarruk. Kalau ika gini. Nah, ini ya. Itu kan perhitungan. Oh, perhitungan. Ya. Akhirnya itu. Maksudnya. Nah, kalau ika tadi ika berdiri ya. Ika gini. Kalau iftirash gini, iftirash gini. Ini di apa tuh di bukit. Kalau tawarruk ini sebenarnya tasyahud akhir. Itu di antara ya disebutkan para sahabat. Maka ketika duduk antara sujud yaitu adalah iftirash. Itu adalah iftirash. Yaitu menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian menduduki kaki kiri. Itu iftirash. Jadi kaki kiri didudukin. Kalau tawarruk ya duduk ke lantai, duduk ke lantai. Ya, nanti bab tasyahud dibahas. Maka ketika duduk antara sujud itu apa? Iftirash saja. Dan boleh juga sebelum mengatakan boleh juga dengan ika, diberikan itu boleh. Itu boleh, tapi enggak diseringkan. Ya, itu boleh. Ini jamaah rahimakumullah ya. Nanti dibahas dalam bab ini, dalam bab terakhir. Nanti bab tentang tasyahud ya. Ini bab tasyahud nanti akan dibahas secara jelas antara bentuk iftirash dan bentuk tawarruk dan perbedaannya di kalangan para ulama. Kemudian setelah duduk antara dua sujud, lalu dia sujud kembali. Ya, tadi saya jelaskan sujud kembali berarti sujudnya 2 kali dan 1 rakaat. Poin yang ke-12 dan 13 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir wal julusu fi. Tasyahud akhir dan duduk ya. Duduk dalam tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal adalah wajib. Ya. Yang rukunnya adalah tasyahud akhir. Adapun yang punya 2 tasyahud, tasyahud yang pertama itu adalah wajibatus shalah. Adapun yang termasuk dengan rukun salat tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Dipahami? Kalau punya 2 tasyahud, ya. Adapun yang satu tasyahud itu seperti subuh itu tasyahud akhir. Adapun maghrib 2 tasyahud, isya 2 tasyahud, duhur, asar 2. Yang satu tasyahud adalah salat subuh 1 tasyahud dan salat sunnah ya, yang 2 rakaat. Maka tasyahud akhir merupakan rukun salat. Wa huwa rukun min arkanis salat, tubtilu salat bi tarkihi amdan aw sahwan. Tasyahud akhir merupakan rukun salat, batal salatnya ketika meninggalkan tasyahud akhir dengan sengaja. Dengan sengaja ya. Kama sayati, ini hadisnya jelas. Nanti kita akan bahas secara rinci tentang tasyahud akhir dan kaifiatnya nanti kita akan bahas. Waktu sudah jam 5 ya. Adapun tentang sigatnya, apa bacaannya, nanti kita akan bahas bacaan dalam tasyahud akhir. Nah, itu insyaallah yang ke-14 adalah salam. Salam ini tentang rukun salat. Salam juga akan dibahas. Nah, demikian apa yang saya sampaikan itu tentang rukun salat. Ada di sini 14 karena tumakninah termasuk ya disebutkan dalam rukun, dalam sujud, dalam duduk disebutkan tumakninah.
Mungkin ikhwah menemukan rukun sholat mungkin bukan 14 mungkin atau berapa, tapi tumanina nggak disebutkan, cuma satu disebutkan. Tapi di sini disebutkan dalam setiap bagian disebutkan tentang tumanina. Nah itu berkaitan dengan rukun sholat. Insya Allah 2 bahasan lagi tentang rukun sholat, tasyahud akhir dan salam. Insya Allah akan kita bahas nantinya. Dan tanyakan. Itu gimana Ustaz, kan pada yang kalau sujud tuh rambutnya diginiin Ustaz tuh, dan nghalangin sujud itu gimana Ustaz? Wallahu ikhwah rahimakumullah. Maka dia ketika sholat harus menjaga muru'ah, walaupun tidak wajib tapi menjaga muru'ah. Apa muru'ahnya? Memakai peci, itu muru'ah. Yang kedua, ketika memakai peci ya tak usah di gini ya, ini apa kita tak usah, ya. Cina suka yang di Cina tuh suka yang di polongan gitu lah. Polongan. Supaya ada kan. Supaya gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berbatas sesuatu yang tidak mampu. Dia berbatas Rasulullah ini. Ya. Ya tangannya kena ke tempat sujud, baik itu karpet, baik itu kain ya, jangan diangkat ini. Itu nggak masalah, nggak jadi masalah, ya nggak masalah. Seperti lutut nggak ada celana, itu masalah. Makanya kita saat ketika mamanya bisa gini, baru gini pas lagi. Waktu di jamaah kan, Ya. kalau tadi dijelaskan bahwa tahiyat akhir itu duduknya tawarruk ya. Iftiras kan tahiyat awal. Ya. Dan apakah dalam semua rakaat? Maksudnya untuk yang 2 rakaat juga sama tawarruk? Ya. Nanti akan dibahas apakah yang 2 rakaat termasuk tawarruk atau iftiras, nanti kita akan bahas. Ini belum sampai ya. Nanti bahasanya tentang tasyahud akhir. Tasyahud akhir dan tasyahud awal kita akan bahas tentang hukumnya. Di situ ada makom berkhilaf, makom berbeda pendapat di kalangan para ulama ya ketika memiliki satu tasyahud. Nanti akan dibahas tentang pendapatnya. Itu dari dulu. Terus 2 pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan wajib dan rukun? Kemudian yang kedua terkait bacaan ruku, iktidal dan bacaan sujud termasuk rukun atau wajib atau Kalau rukun adalah ketika ditinggalkan tidak sah salatnya. Kalau rukun disebutkan bahasanya sudah lalu. Kalau rukun ditinggalkan dengan sengaja itu tidak sah salatnya. Kalau tidak disengaja lupa, maka dia harus balik lagi ke awal. Kalau misalkan rukun enggak rukun karena lupa, maka dia tambah 1 rakaat lagi. Karena tidak sah yang tadi, karena tidak ada rukunnya, maka diulangi 1 rakaat. Kalau meninggalkan rukunnya takbir untuk ihram, maka mulai dari awal lagi. Itu rukun. Kemudian kalau wajib, ya, kalau wajib dia melaksanakan sujud sahwi. Kalau dia lupa melaksanakan sujud sahwi. Seperti tasyahud awal, itu adalah wajib. Kalau dia lupa tentang tasyahud awal, maka dia nanti sujud sahwi. Maka dia sujud sahwi 2 kali sujud kalau lupa. Dan wajib tersebut ya kalau itu tidak membatalkan sholat, tapi tidak sempurna sholat. Ya, gitu. Adapun dari bacaan yang tadi itu khilaf ulama antara sunnah dan wajib. Bacaan yang tadi itu khilaf antara sunnah dan wajib. Nanti kita akan bahas apakah masuk sunnah, mustahab atau masuk wajib itu sholat. Nanti kita akan bahas. Itu terjadi beda pendapat seperti doa istiftah, kalau buat ini atau ini wajah itu doa istiftah itu terjadi khilaf. Seolah mengatakan wajib, seolah mengatakan sunnah. bacaan sujud Maksudnya sujud sama
Tapi ulama mengatakan sunnah, ya, tapi bukan rukun. Sujudnya rukun, bacaannya bukan rukun. Ya, itu khilaf antara wajib dan sunnah. Ada ulama mengatakan wajib. Kenapa wajib? Nabi senantiasa membaca. Mudawamatun Nabi, kesenantiasa Nabi menunjukkan kepada wajibnya. Sehingga ulama mengatakan sunnah. Itu lagi kita kan bahas tentang pada itu hukumnya. Sujud sahwi ketika imam salah makmum ikut. Ya, ketika sujud sahwi adalah ketika imamnya salah. Ketika imamnya sujud sahwi, makmum mengikuti imam. Makmum mengikuti imam. Ya, ketika imam ruku-rukulah, kita sujudlah, ikuti. Ya, Dua kali. Dua kali sujud. Ya. Sebelum salam. Sebelum salam atau setelah salam. Kaifiatnya imam sebelum salam atau setelah salam. Imam sebelum atau setelah. Maka si makmum mengikuti imam. Pakai takbir. Ya takbir. Dua kali sujud. Kalau kita bahas dalam sujud nanti. Ya demikian apa yang disampaikan. Alhamdulillah. Ya, insyaallah dua bahasa lagi tentang rukun salat, tasyahud dengan salam, dan sigot-sigotnya kita akan bahas nanti. Ya, demikian. Ilahuna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.